Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Elang di Garasi Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul North Face, sebuah film yang menjadi salah satu film pendakian terbaik sepanjang masa. Film ini bergenre history adventure drama yang disutradarai oleh Philip Stoltz dengan naskah yang ditulisnya sendiri bersama Christoph Silber. Film ini rilis pada 23 Oktober 2008 dengan durasi 126 menit. Northwest adalah film fiksi sejarah Jerman yang dibuat pada tahun 2008. Dibintangi oleh Benno Furman sebagai Tony Kurz, Florian Lukas sebagai Andy Hinterstoiser, Johanna Wokalek sebagai Lois, dan Ulrich Tukur sebagai Mr. Arrow. Film ini mengisahkan tentang dua pendaki Jerman yang terlibat dalam kompetisi mendaki tebing paling berbahaya di pegunungan Alpen. Mereka berlomba untuk mencapai puncak Eger di tahun 1936. Gunung Eger saat itu menjadi objek politik yang kental bagi Jerman. Puncak Eger menjadi buruan para pendaki yang ingin dicatat sejarah. Gunung Eger kini menjadi pertarungan bergengsi bak sebuah olimpiade. Sebelumnya sudah ada yang mencoba menaklukkan Eger, namun selalu ditemukan tewas. Oleh karena itu, siapapun yang berdiri di puncaknya adalah prestasi yang membanggakan dan bergengsi. Sebelum memasuki filmnya, saya mau memberitahukan bahwa ini adalah channel baru saya. Untuk itu, saya mohon bantuan teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar saya terus bersemangat membuat konten selanjutnya. Terima kasih. Film dimulai dengan scene yang menunjukkan seorang wanita yang sedang membuka dan melihat buku catatan. Di dalam buku terlihat catatan perjalanan dan foto-foto pendakian. Film kemudian menayangkan cuplikan berita yang mengisahkan seorang penerbang asal Jerman yang bernama Ernest Udet sedang melakukan pencarian terhadap dua pendaki yang terjebak di dalam badai Gunung Eger kala itu. Setelah dilakukan pencarian, kedua pendaki asal Munich yang bernama Max dan Karl ditemukan tewas di dalam sebuah bivak yang dibuatnya. Hingga saat ini, tempat tersebut dinamakan dengan nama Dead Bivak. Kejadian itu tepat pada tahun 1935. Saat itu memang puncak Gunung Eger masih belum tertaklukkan bila melalui North Face. Louis dalam perjalanan pulang setelah menonton berita tadi ketika dia tiba-tiba berhenti di depan toko yang memajang beberapa kamera analog. Dia terlihat sangat menginginkan kamera itu. Paginya, suasana kantor redaksi surat kabar terlihat sangat sibuk. Beberapa orang sedang membicarakan tentang sekretariat Reich Pers yang menginginkan mereka untuk fokus ke berita pendakian pertama Eiger. Sampai akhirnya mereka mendapatkan dua pendaki Jerman yang akan mereka liput, yaitu Tony Kurz dan Andy Hinterstoiser. Kemudian kepala editor surat kabar tersebut menyuruh Lois sebagai teman kecil Andy dan Tony untuk pergi ke Berchtesgaden yang merupakan tempat kelahirannya untuk menyampaikan dukungan dari kantornya kepada dua pendaki tersebut. Louis yang hanya seorang pembuat kopi di kantornya bahkan dibawakan sebuah kamera dari kepala editor tersebut. Di Berchtesgaden, di sebuah brigade pasukan gunung, terlihat Tony yang sedang mempersiapkan peralatannya untuk naik gunung bersama Andy. Mereka berdua memang sering melakukan pendakian bersama selama ini. Ternyata mereka melakukan pendakian Gunung Bergheil dengan jalur baru yang mereka buat. Di puncak, seperti biasa, Tony menuliskan catatan perjalanannya. Sementara Andy membahas dua pendaki Austria yang akan mendaki Gunung Eger. Kemudian Andy bilang bahwa mereka berdua juga bisa melakukannya. Namun, Tony justru tidak tertarik untuk melakukannya. Di rumah Tony, ternyata Louis sudah menunggu mereka. Melihat kedatangan Tony dan Andy, Louis pun senang. Namun Tony hanya tersenyum melihatnya. Mereka saling bertatapan seperti ada kisah masa lalu yang tersimpan. Di sebuah pesta, Louis menyampaikan maksud kedatangannya itu, bahwa dia ingin meliput mereka berdua mendaki puncak Eger. Namun lagi-lagi Tony bilang bahwa dia tidak tertarik untuk mendaki Eger. Andy terlihat kesal dengan sikap Tony kali ini. Kekesalan Andy terhadap Tony masih terlihat saat mereka latihan militer. Andy bahkan bilang kalau dia akan terus marah selama Tony tidak mau melakukan pendakian ke puncak Eiger. Di kantor, Louis melaporkan kepada Mr. Arrow bahwa Tony dan Andy tidak bisa melakukan pendakian ke puncak Eiger. Mr. Arrow kemudian menyodorkan berkas dua pendaki Austria. Dalam beberapa hari, kantor akan memberangkatkan orang untuk meliputnya, dan orang itu bukanlah Louis. Di kamarnya, Tony terlihat membuka peta, kemudian dia berbaring dan memikirkan sesuatu. Sepertinya Tony mulai luluh dengan keinginan sahabatnya itu. Siangnya terlihat Andy sedang mengurus izin cuti kepada atasannya.
Melihat izinnya ditolak, Tony pun membantunya dengan beralasan izin itu untuk pernikahannya. Namun atasannya tetap menolak sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar dari karir militer. Di sini akhirnya Tony memutuskan untuk mendaki puncak Eiger. Akhirnya mereka berdua mempersiapkan peralatan, membuat piton yang baru, dan membuat daftar peralatan yang dibutuhkan. Di kantor, Louis sedang mencetak foto di kamar gelap. Mr. Arrow yang mencarinya, kemudian masuk dan melihat hasil jepretan Louis. Mr. Arrow memuji foto-foto Louis. Kemampuan fotografi Louis akhirnya membuat Mr. Arrow mempertimbangkan untuk mengajak Louis ke Swiss untuk meliput pendakian pertama puncak Eiger nanti. Louis pun terlihat senang dengan ajakan Mr. Arrow. Scene kemudian memperlihatkan Tony dan Andy sedang mengayuh sepeda untuk menuju Swiss karena keterbatasan dana. Bahkan Andy harus menambal sendiri banyak yang bocor di tengah perjalanan. Sementara Louis dan Mr. Arrow juga dalam perjalanan menuju Swiss menggunakan kereta. Selasa 14 Juli 1936. Suasana terlihat ramai di stasiun Klein. Mr. Arrow dan Louis terlihat sudah turun dari kereta untuk menuju hotel. Terlihat beberapa orang menawarkan tur Gloucester. Sementara Andy dan Tony sudah sampai di camp area. Terlihat beberapa pasang pendaki lain yang sudah ada di sana. Mereka pun bergegas membuat tenda. Di hotel, Louis dan Mr. Arrow sedang makan malam mewah bersama wartawan dari Austria, sementara Tony dan Andy memasak sup barley di camp. Tim Austria yang muncul tiba-tiba akhirnya bergabung bersama mereka. Rabu 15 Juli 1936. Louis dan Mr. Arrow bersama beberapa media sedang mengikuti tur dengan menggunakan kereta menuju stasiun Egerwen di ketinggian 2865 mdpl. Sementara itu, Andy dan Tony sedang melakukan orientasi medan untuk memastikan jalur yang akan mereka lewati nanti. Kamis 16 Juli 1936. Pagi itu sangat berkabut ketika Tony dan Andy sedang melakukan survei jalur dan menentukan entry point. Saat turun terlihat dua pendaki Austria, Willy dan Adi. Andy sangat marah karena mengetahui mereka menggunakan entry point yang mereka buat. Tapi dengan sombong dan angkuh, Willy dan Adi bilang bahwa ini milik mereka. Di camp area, Mr. Arrow dan Louis sedang mewawancarai beberapa pendaki. Pendaki tersebut ternyata memutuskan mundur dari kompetisi tersebut karena terlalu beresiko bagi mereka dan cuaca juga tidak mendukung. Andy yang baru turun dari survei melihat Louis. Mereka kaget karena tidak menyangka akan bertemu di sini. Sejak terakhir bertemu, Louis mengira Andy dan Tony tidak akan berangkat mengikuti kompetisi ini. Andy juga tidak mengira Louis akan berangkat meliput. Akhirnya mereka diundang untuk makan malam bersama di hotel. Di hotel, mereka makan malam bersama Louis, Mr. Arrow, media dari Austria, dan juga kedua pendaki Austria yang akan menjadi lawan mereka. Jumat 17 Juli 1936. Tony terbangun di tengah malam dengan cuaca yang sangat cerah. Dia melihat ke arah northwest, kemudian dia memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk memulai. Sebelum mulai pendakian, dia ke hotel untuk berpamitan dengan Louis dan menitipkan buku catatan perjalanannya. Kemudian dia membangunkan Andy dan mempersiapkan peralatannya. Sabtu 18 Juli 1936 jam 2:10 pagi. Mereka memulai pendakian mereka. Setelah matahari meninggi, mereka baru sadar bahwa karung yang mereka gunakan sudah koyak yang membuat sepatu es mereka jatuh entah di mana. Di hotel, Mr. Arrow yang menyadari bahwa mereka sudah mulai pendakian langsung membuat berita tentang hal itu dan melaporkannya ke Berlin. Kembali ke tebing, Andy tidak sengaja menjatuhkan batu saat memasang piton, kemudian mengenai kepala Willy yang ternyata bersama Andy mengikuti jalur Tony dan Andy. Luka Willy cukup parah di kepala, namun dia bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Di bawah, para awak media mengamati pergerakan mereka dengan teropong. Tim Austria masih saja mengikuti pergerakan tim Jerman. Sampai pada jalur yang terputus, tim Austria mencoba untuk membuat lawannya putus asa. Namun ketika tim Jerman berhasil melewati rintangan itu, tim Austria justru minta izin apakah mereka boleh mengikuti jalur mereka. Tony melarang Andy untuk melepaskan tali yang mereka gunakan untuk menyeberang, namun Andy tetap saja melepas tali itu.
Bivak pertama di ketinggian 3.100 meter di atas permukaan laut. Akhirnya mereka telah menempuh hampir setengah perjalanan. Di hotel, orang-orang sedang merayakan pesta dalam rangka pendakian pertama Eiger. Sementara itu, Adi mulai mengkhawatirkan keadaan Willy, namun lagi-lagi Willy bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Ahad 19 Juli 1936. Pagi yang begitu berkabut. Adi kembali memeriksa luka di kepala Willy. Dia melihat lukanya semakin parah dan memaksa Willy untuk turun. Namun Willy justru marah, dia mengancam dan memaksa Adi untuk melanjutkan pendakian. Di tengah perjalanan, Tony dan Andy menemukan mayat pendaki sebelumnya, yaitu Kalks dan Max. Akhirnya mereka menggali salju mengeluarkan mayat mereka, membungkusnya, kemudian menjatuhkannya agar bisa dievakuasi. Kondisi Willy menjadi semakin parah. Dia bahkan kewalahan untuk memanjat sampai akhirnya terpeleset dan jatuh. Kakinya terjepit batu. Dia berteriak kesakitan. Tony yang berada di paling atas terlihat keberatan menahan tali. Adi yang berada di paling bawah berhasil naik dengan ascending. Ternyata Willy mengalami patah tulang. Melihat kondisi ini, Tony memutuskan untuk mengambil jalan memutar dan turun. Di sini terjadi perdebatan keras antara Adi yang merasa mampu untuk menurunkan temannya seorang diri, Andy yang masih ingin melanjutkan ke puncak, dan Tony yang merasa mereka semua harus membantu Adi untuk membawa temannya turun. Senin 20 Juli 1936. Hari itu cuaca begitu buruk. Mereka bertiga pelan-pelan menurunkan Willy sampai di ketinggian 3.170 mdpl. Kemudian mereka bermalam di situ. Selasa 21 Juli 1936. Kekhawatiran Louis terhadap kedua temannya itu semakin menjadi. Louis akhirnya memberanikan diri berjalan menyusuri rel untuk menuju stasiun Egerwen. Dia kemudian dibawa ke celah 38 oleh penjaga stasiun. Celah 38 adalah pintu yang mengarah ke tebing Eiger di ketinggian 2711. Dia berteriak memanggil Tony dan rupanya terdengar jawaban dari Tony dan Andy. Di sini Andy sudah merasakan mati rasa pada tangannya. Mungkin juga sudah mengalami frostbite. Sementara itu ternyata mereka sudah sampai di jalur yang terputus. Dan celakanya, tali yang terpasang pada saat naik pun sudah dilepas oleh Andy. Dan ternyata ini menjadi masalah yang besar bagi mereka. Andy pun merasa menyesal. Akhirnya dia pun mencoba untuk memasang tali untuk menyeberang. Namun karena kondisi fisiknya yang sudah lemah, dia tidak mampu untuk melakukannya. Kondisi memaksa mereka untuk mengambil jalan pintas yaitu descending. Descending adalah teknik turun tebing menggunakan tali. Tetapi masalahnya adalah tali mereka terbatas dan mereka tidak tahu jarak terdekat dengan pijakan. Tony adalah orang pertama yang turun. Di bawah dia memasang piton untuk digunakan sebagai ancor. Ketika sedang memasang angkor, tiba-tiba longsoran salju datang. Longsoran ini membuat Andy terpental dan pingsan. Andy terbentur dinding dan meninggal, sedangkan Tony terjebak di ujung tebing. Andy tersadar setelah dipanggil oleh Tony. Dia kemudian perlahan menaiki tali, namun karena dia sadar kondisi yang tergantung bersama Willy dalam satu tali akan membahayakan Tony, Andy memutuskan untuk memutus tali yang menggantungnya sehingga dia terjatuh bebas bersama Willy. Di hotel, Louis dan penjaga stasiun mencoba membujuk guide-guide lokal untuk menolong Tony. Namun, tanggapan mereka justru pesimis dengan keadaan. Akhirnya, para guide itu pun mencoba menolong Tony melalui celah 38. Namun, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan membuat mereka kembali dan membatalkan pertolongan. Di sini saya dibikin kesal oleh sikap para guide. Mereka terlihat seperti tidak memiliki empati untuk menolong Tony. Pada malam harinya, cuaca sedikit membaik. Louis yang tidak sanggup menunggu akhirnya keluar dari celah 38. Dia berteriak kepada Tony bahwa dia tidak akan meninggalkannya dan akan menunggunya di tempat itu. Rabu 22 Juli 1936. Cuaca pagi itu sangat cerah. Tim penyelamat pun kembali mencoba menolong Tony. Kondisi Tony sudah sangat kacau. Tangannya sudah membeku, bahkan untuk melepas sarung tangannya pun dia sangat kesusahan.
Setelah mengulur tali, para penyelamat itu memberikan tali kepada Tony. Sayangnya, ternyata mereka tidak membawa tali 60 meter yang dibutuhkan. Tali yang terlalu pendek ini membuat Tony yang turun dengan teknik descending terjebak pada simpul tali di ujung. Sedangkan Tony sudah tidak memiliki kekuatan untuk mengayunkan badannya untuk melewati simpul. Tubuh Tony pun terlihat lemas tak berdaya di ujung tali. Para penyelamat yang ada di lokasi saat itu tak bisa dan tak melakukan apapun. Beneran ini membuat saya kesel banget. Kalah sama tim SAR-nya Gunung Slamet Bambangan. Louis yang melihat Tony sudah di depan mata pun akhirnya menaiki tebing untuk memberikan semangat kepada Tony untuk mengayunkan badannya agar dia bisa melewati simpul. Namun semua itu sia-sia. Kondisi Tony yang sudah sekarat akhirnya tidak terselamatkan. Dia tewas menggantung di tali di hadapan wanita yang mencintai dan dicintainya. Di kereta, Mr. Arrow meminta maaf kepada Louis atas sikap dan perkataannya yang menganggap pendakian dan kejadian yang tragis ini hanyalah berita yang menguntungkan bagi dia dan karirnya. Mr. Arrow juga mengatakan kalau dia akan membawanya pulang ke Berlin. Namun Louis yang sudah muak justru tidak mau untuk pulang ke Berlin. Dia bilang, banyak orang-orang sepertimu di sana. Scene kemudian berpindah ke Louis yang sekarang. Dia sekarang menjadi fotografer dan memiliki studio foto sendiri. Dan film pun berakhir. Film ini syarat dengan pesan moral. Yang pertama, sikap memaksakan ego Willy meskipun dia sudah terluka di kepala terkena batu. Yang kedua masih dengan Willy. Dia begitu congkak dengan tetap memaksakan diri, bahkan mengancam rekannya Eddie meskipun lukanya semakin parah. Yang ketiga ada pada Andy. Andy terlalu bersemangat sampai mengabaikan antisipasi terhadap hal yang tak terduga dengan melepaskan tali yang mereka gunakan untuk menyeberang. Tokoh utama di film ini adalah Tony. Dia begitu heroik dengan memikirkan keselamatan orang lain meskipun bukan dari timnya. Tony lebih memilih untuk membantu Eddie menurunkan rekannya yang cedera meskipun dia harus membujuk Andy yang bersikeras untuk mencapai puncak. Hal baik lainnya pada diri Andy adalah ketika dia mengorbankan diri demi keselamatan sahabatnya dengan memotong tali yang membuat dirinya terjatuh. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran positif terutama buat kalian yang memiliki hobi naik gunung. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan komen agar saya semangat untuk membuat konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.